sosialisasi kelompok untuk usaha kita itu masih kurang. Tapi kalau dari area Sulawesi Selatan itu sudah cukup banyak. 99% mereka berhasil dengan menggunakan nama hukumnya itu lulus. Jadi buku ini wajah nggak ada yang buka ya? Ya buka aja Pak. Jadi buku ini basisnya tetes. Jadi selama ini kan mungkin petani itu kan ya ada buku yang sifatnya dia mungkin dirjen, ya ada yang mungkin saset. Ya kalau buku Oreo kan pasti berkintal-kintal bersasat gitu kan, yang membuat tenaganya harus ekstra kan seperti itu. Nah, jadi saat ini kami menciptakan satu produk baru, produsen baru, di mana petani itu tidak harus susah-susah, ya tidak harus mengkombinasi dengan banyak item pupuk, ada untuk hama, ada untuk ini, kan ribet. Gitu. Nah, kami bikin simple dengan satu ini. Jadi memang saya banyak temui di beberapa kota-kota itu ketika saya tunjukin buku ini, mereka aneh gitu, dengan satu buku ini masa bisa untuk semuanya, karena selama ini sudah bertahun-tahun kan udah biasa dengan buku Oreo yang macam-macam nih, ada khusus ini, ada khusus ini, ada khusus ini, seperti itu. Nah, buku ini sudah mendapatkan rekor muri untuk tanaman jagung. Jadi yang semula itu hasilnya 7-8 ton satu hektar, pemakaian ini menjadi 26,5 tunggal. Jadi nggak perlu lagi sampai itu campur dengan pupuk ini, cukup ini, pupuk cukup. Ini sudah bisa mengatasi masalah misalkan keriting, sakit dan seterusnya. Ini sudah cukup dengan satu. Ini organik, jadi bukan Oreo, bukan pupuk kimia. Ini sifatnya organik. Nah, satu botol ini itu 20 mili. Nah, 20 mili ini setara dengan 400 tetes. Jadi tetesnya. Nah, apa fungsi dari pupuk ini dibandingkan dengan pupuk-pupuk organik yang sudah ada? Yang pernah tahu apa pupuk organik? Pernah pakai? Kemarin panen itu. Gimana hasilnya? Alhamdulillah juga sih untuk masyarakat. Ya, nah, rata-rata umumnya pupuk organik itu mereka lebih menitik beratkan atau lebih fokus pada hasil peningkatan panen. Jadi yang semula misalkan 7-8 hektar, 7 ton, 8 ton, nah ketika menggunakan pupuk X itu menjadi meningkat misalkan 12 ton atau 15 ton. Nah, tapi ada satu persoalan, ya, dimana ketika misalkan sudah mulai 4-5 kali panen, penanaman yang ke-6 ini sudah muncul masalah. Itu rata-rata yang saya temui. Jadi di awal pertama, kedua, ketiga bagus, tapi begitu yang masuk yang keempat, yang kelima, atau 5 yang ke-6, nah ini sudah mulai muncul masalah baru. Betul nggak? Ya, saya pernah mengalami kan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yaitu tadi karena dia menitik beratkan fokusnya itu pada peningkatan panen. Nah, pupuk ini itu tugas utama dari pupuk ini adalah merevitalisasi tanah. Karena tanah 70% di Indonesia itu sudah rusak akibat pemakaian pupuk kimia yang berlebihan. Sudah rusak. Nah, maka ini merevitalisasi tanah. Jadi makanya pada saat pengaplikasian itu tanah dikocor dengan pupuk ini. Jadi bukan hanya tanamannya, tapi di awal cara pengaplikasiannya itu nanti dikocor dulu. Apakah saat pertama ditanam atau Ya, sesudah jadi, umur berapa bulan jagung itu baru disemprot? Jadi gini, kalau ada dua, kalau dari awal
dan yang sudah misalkan saat ini sudah tanam. Kalau sudah tanam kan nggak mungkin mau dirombak dulu. Jadi yang pertama, kalau cara pengaplikasian untuk yang pertama kali mau nanam, jadi lahan, ladang, sawah atau apapun itu kan dibersihin dulu. Nah setelah dibersihkan, dikasih pupuk kompos, pupuk kandang. Nah, setelah dikasih pupuk kandang dikocor pakai ini. Jadi 3 tetes banding 1 liter. Kalau satu tangki yang 16 liter berarti 40 tetes. Nah, jadi tanah tadi yang udah dikasih pupuk kandang itu dikocor semuanya. Setelah itu biarkan setelah pakai- budget. Hah? Setelah dibajak. Ya, setelah dibajak. Nah, setelah itu dibiarkan selama 4 hari. 6 jam di hari yang kelima kan baru tanam bibit tadi. Nah, bibit tadi 6 jam sebelum ditanam rendem Halo Pak. dengan Salam. pupuk ini Dari mana? 3 tetes banding 1 liter. Sebelum ditanam. Hah? Sebelum ditanam. Sebelum ditanam direndam dulu. Oh, lama Jadi 3 tetes banding 1 liter, tergantung kebutuhannya seberapa banyak. Bibit itu kan nggak mungkin hanya 1 liter air, betul nggak? Pokoknya perbandingannya 3 tetes banding 1 liter. Apakah Bapak butuh 10 kali 3 sesuai bibit? Direndam 6 jam. Iya, saya masih di Setelah Ini Bapak masih rendam dibahas. 6 jam, baru Bapak. enggak, ini udah selesai, masih Yang ada orang penting. minta penjelasan. Nah, setelah itu per 7 hari sekali Bapak semprot. Per 7 hari sekali sampai dengan masa panen. Per 7 hari, 7 hari, 7 hari sampai dengan masa panen. 1 kali seminggu. Saya masih dalam Iya, 1 kali seminggu sampai dengan Ada pagi siang sore. Tarik keluar Biasanya harga pagi aja siang, kalau masih. pagi sore kalau nggak usah pagi aja Bapak semprot. yang ini cuma Nah kalau jagung bagaimana tuh? Semua, dikasihnya sama. Semua aplikasi yang dari awal prinsipnya sama. tapi pemiliknya misalnya Jadi dibersihin, lalu dikasih pupuk kandang, lalu dikocor, dibiarkan selama 4 hari. izin gitu. Dibiarkan. kasih tarik. Jadi nggak usah ditanam dulu, Disekotong. baru hari yang kelima setelah direndam tadi Iya, di Lombok. baru di itu kalau untuk apa namanya Iya, masih tanaman. minta dulu. Kalau jagung 1 kali 24 jam. titik temu Rendemnya. harganya. Titik temunya berapa? Kalau bawang 6 jam. Iya, saya kira jalan. Ya, kalau bawang 6 jam, kalau jagung 1 kali 24 jam. Jadi kalau Bapak di hari yang keempat, nah Bapak rendam. Karena di hari yang kelima Bapak akan kita tutup tanam. ini kalau perlu pakai pupuk. Itu per 7 hari sekali. Bapak lihat 3-4 kali penyemprotan itu akan berbeda. Jadi saya satu sekali. Itu kalau dari awal. Nah, gimana kalau yang misalkan sudah ada sekarang tanaman? Kalau Ya yang udah ini, kalau yang sekarang ada saya masukin tanaman, itu. Bapak Tidak tinggal saya semprot. bukan saya. Nah, kalau Mas Itu Bapak mau mau Mas. membuktikan hasil dari ini, yang tanaman saat ini yang ada, nggak usah semua. Hah? Sebagian Bapak ambil berapa? Ya mungkin satu, Ini dia satu deret, yang lain sisanya Bapak lanjutkan. Nah, dulu Bapak auto lihat lanjut. perbedaannya. Saya WA itu. lakukan WA. uji coba di Sembalun itu dengan Oke, di video call. cabai yang sudah rusak, yang sudah keriting, yang sudah sakit. Nah, kalau tanaman-tanaman yang sudah sakit itu 4-5 kali penyemprotan itu per 3 hari. Untuk pertama. Ya, jadi untuk misalkan Bapak udah punya nih berambang, misalkan bawang merah, bawang putih kayak yang kemarin itu aja, dia udah sakit Pak. Jadi saya minta per 3 hari sekali 5 tetes banding 1 liter. Selama 4-5 kali penyemprotan. 3 hari Bapak semprot. Nah itu Bapak kemarin di Sembalun juga sama. Sebagian cuman 3 sip yang 3 sap yang kita ambil, yang sisanya dia pakai yang biasa. Nah di situ ada perbandingan. Beda hasil. Berarti pemakaiannya sampai Masa mulai dari panen. prapanen sampai Ya sampai dengan panen. Kalau di sini kalau masalah jagung itu hanya 2 kali saja. Misalnya 1 hektar tuh bisa 12 sak, 1 MPK 6, terus Iya. ureanya 6. Cuma 2 kali saja dalam 1 hektar. Itu ditinggalin gitu kan. Ya, Iya. kan kalau di Sempro seperti pupuk yang mau disuplaikan di Bima ini
itu kan malah tambah ribet kalau bagi masyarakat. Terus di setiap minggu harus semprot, kan tidak ada kegiatan lain. Kalau masalah pupuk yang digunakan Biasanya. yang sudah sering sih memang hanya 2 kali saja. Iya. Umurnya pas 7 hari, lalu umur yang 25 hari. Ya. Paham Pak. Sekarang pertanyaan saya nih, kalau Bapak dengan kondisi yang tadi Bapak sebutin, Iya, contoh misalkan seperti yang sudah terjadi, anggap lagi Majalengka, 7 sampai 8 ton hasil 1 hektar. Kira-kira kalau terjadi peningkatan sampai 26,5 ton, Bapak mau nggak setiap minggu? ya insya Allah. Nah, itu aja jawabannya. Karena ini bukan cuma merevitalisasi tanah, tapi ini peningkatan produksi. Di mana? Manado itu kacang tanah. Itu rata-rata umurnya selama enggak 1 hektar, cuma sebagian itu 25% dari dia punya itu. Semula itu hanya menghasilkan 4 karung. Per karung 80 kilo. Sebelum memakai soft, nanti saya tunjukin videonya. Ketika memakai murni soft ini, penanaman dari awal menjadi 9 karung. Dengan tonase lebih berat. Tetap 80 kilo per karungnya, tapi tonasenya dia begitu. Nah, kalau terjadi peningkatan seperti itu, senang kan? Walaupun 1 minggu. Dan ingat Pak, 1 minggu sekali itu bukan selamanya. Pada saat Bapak nanti penanaman yang kedua itu enggak 1 minggu, sudah bisa 2 minggu sekali. Ya, karena tanahnya sudah kita suburkan. Ini tahap awal aja. Jadi kita media Jadi mengembalikan tanah yang rusak atau mengembalikan tanah yang kemarin sudah kurang Yes, aktif, iya. dibikin produktif lagi. Ya, persoalannya kan kalau kita Makan tanam waktu. jagung kan bukan persoalan makan waktu ataupun tapi tanahnya itu agak kemiringan. Nah, itu menjadi persoalan. Ya, Iya, kalau Nah, kan di sini begitu Pak. Kalau ya tanam persoalan di lereng, bukan di gunung lagi, di lereng yang kemiringan. jadi kalau dalam prinsipnya Kalau- prinsipnya nih, kalau tanah datar seperti ini sih tiap hari pun saya kuat lah. Persoalannya kan tidak ada yang kita jaga di sini. Tapi perlu Bapak coba. Insya Allah tetap saya Karena coba. ketika Bapak coba dan hasil sesuai dengan harapan Bapak, nggak usah semua Pak, Bapak ambil aja berapa sak gitu yang Bapak coba. Bapak lihat Bandingkan. hasil, Ya, bandingkan. nanti saya ngambil 1 hektar aja nanti. Us. Dari 4 hektar. Ya kan 4 hektar.